Selamat datang kembali, selamat malam untuk Jeva dan teman-teman juga Jihan yang masih dalam perjalanan dan juga untuk teman-teman panitia, selamat datang di kelas ketiga dan keempat. Jadi dua sesi terakhir teman-teman kita akan gabung karena untuk besok aku kebetulan ada kegiatan di kantor seharian, jadi sesinya kita gabung di malam ini. Dan untuk malam ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama itu Building Fundamental Legal Arguments dan yang kedua adalah Indonesian Law 101 atau hukum pengantar tentang Indonesia. Nah, jadi di sini aku akan coba menyusun bagaimana kita bisa memahami cara untuk menyusun argumen hukum yang baik dan fundamental dan lalu dikaitkan dengan pengantar mengenai hukum Indonesia nantinya. Kita akan belajar yang dasar saja karena Indonesia itu memiliki serangkaian hukum yang sangat luas, ya, spektrumnya itu sangat-sangat variatif. Jadi teman-teman akan dicoba untuk didorong mempelajari yang penting-penting saja. Seperti itu ya. Jadi kita mulai dari argumen hukum dulu, nanti baru kita nyebrang ke Indonesian Law 101. Yang pertama kita perlu mengetahui apa yang dimaksud sebagai argumen hukum yang fundamental. Kalau aku mengutip dari kamus, fundamental itu artinya serving as a basis supporting existence or determining essential structure or function. Jadi fundamental itu memiliki arti bahwa argumen hukum yang coba untuk dikonstruksikan atau dibuat itu merupakan dasar, dasar untuk mendukung suatu struktur atau mendukung suatu kenyataan gitu ya. Jadi argumen hukum yang fundamental itu yang memang nyata. Dia itu memang benar fungsinya untuk memperlihatkan suatu hal. Jadi kalau kamu berargumen secara hukum bahwa pihak A adalah pihak yang salah, maka kamu perlu data-data pendukung yang membuktikan bahwa emang A yang salah. Seperti itu. Your legal argument connects to different dots. Adanya argumen hukum itu menghubungkan dua hal yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama adalah narasi hukumnya apa, lalu yang kedua adalah realitanya seperti apa, ya. Apa yang menjadi kenyataan. Jadi beda antara hukum sama kenyataan. Contohnya gini, setiap orang dilarang membunuh satu sama lain. Itu narasi hukum. Artinya yang ideal itu adalah di saat semua orang tidak saling membunuh. Hukumnya menginginkan masyarakat seperti itu. Jangan sampai ada yang bunuh-bunuhan. Itu narasi hukum. Tapi dalam kenyataannya itu bisa saja tidak terjadi. Karena ada saja orang-orang yang melanggar hukum tersebut. Itu dot yang realitanya tadi, ya, reality dot. Yang perlu dilakukan oleh suatu argumen hukum adalah untuk menghubungkan apakah suatu narasi hukum itu bisa dihubungkan dengan narasi realitanya atau kenyataannya. Apakah keduanya berhubungan. Nggak mungkin kita tadi pakai setiap orang dilarang membunuh, kita pakai ke kenyataan ke seseorang yang sebenarnya tidak membunuh tapi cuma menganiaya misalkan seperti itu, menyiksa misalkan seperti itu. Kalau menganiaya menyiksa itu memberikan rasa sakit kepada seseorang, tapi hasilnya belum tentu orangnya terbunuh. Kalau orangnya tidak terbunuh, kita tidak bisa pakai narasi setiap orang dilarang membunuh tadi, karena orangnya tidak membunuh. Iya, dia berbuat salah, dia melakukan kejahatan, dia menyiksa seseorang, tapi orangnya tidak terbunuh korbannya. Ya, korbannya tidak terbunuh, korbannya masih hidup, maka narasi hukum yang membunuh tadi tidak bisa dipakai. Argumen hukum yang fundamental yang baik adalah yang bisa menghubungkan adanya koneksi antara narasi hukum dengan realitanya. Sejauh ini seperti itu. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Hal yang diharapkan terjadi, hal yang seharusnya terjadi, dengan hal yang kenyataannya terjadi. Kalau keduanya bisa dihubungkan, maka argumen hukum kamu sudah fundamental seperti itu ya. Terus, if your legal argument is not fundamental, your way of explaining reality may not be legally narrated enough. Jadi kalau misalkan argumen kamu tidak fundamental, bisa aja kamu mungkin bisa aja menghubungkan antara realita dan hukum tadi, tapi mungkin narasinya tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Ya, bisa jadi ya masuk dikit tapi tidak tepat secara hukum gitu ya. Jadi how is a legal argument fundamental if that legal argument connects two dots, the reality dot and the legal narrative dot. Ya, dua ini dulu dipahami. Sekarang kita akan masuk ke konstruksi, berbagai macam konstruksi yang aku kutip dari suatu sumber. Ya, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung chat, bisa langsung unmute. Ini aku lanjutkan terlebih dahulu seperti biasa.
Dan aku akan coba jelaskan satu persatu bagan-bagan struktur argumen hukum ya. Nah, yang pertama, intent atau purpose argument. Ini adalah argumen yang dibuat untuk kita menunjukkan suatu purpose atau tujuan. Ini aku jelasin satu-satu ya. Jadi ada 3 hal. Form, how to defend, how to attack. Jadi ini kita bikin argumen untuk membela diri atau untuk menyerang seseorang, tapi nuansanya itu purpose atau intent. Contoh, formnya adalah kalau dokumen hukumnya bilang ABC, maka yang seharusnya terjadi idealnya adalah XYZ. If the legal text says ABC, then XYZ. Ya. The intention of the person that drafted the rule was that A means D, B means E, and C means F. Jadi A ke D, B ke E, C ke F. Ya. Therefore, the applicable rule is if A meaning D, B meaning E, and C meaning F, maka X, Y, Z. Ya, jadi kalau orangnya itu punya kehendak, punya keinginan untuk bilang atau bermaksud, yang aku maksud dari D itu A, E itu B, F itu C, maka dia bisa masuk ke narasi nomor 1 tadi. Oh, kalau dia ABC, kalau BCF sama dengan kalau misalkan ABC sama dengan DEF, maka itu masuk ke narasi nomor 1 XYZ. Ya. How to defend the text itself. Sometimes texts explicitly state the intention behind them. Some statutes include long titles or preambles that the intentions behind them. Jadi ada teks hukum yang memang secara eksplisit, secara gamblang, secara langsung itu udah ngasih tahu, oh maksudnya itu seperti ini, gitu. Tapi bisa aja changes to the text itu terjadi. A history of amendments or revisions to a text might reveal the intent. Jadi sebelumnya teks hukumnya yang aslinya itu mungkin belum ketahuan maksud dari hukumnya itu apa. Tapi ketika diganti, ketika diubah, ketika direvisi, dia baru kelihatan, oh maksudnya si undang-undang ini itu untuk melindungi si A, si B, si C. Ya. Selain perubahan dari teksnya, kita bisa melihat dari sejarah teksnya untuk mencari argumen hukum yang tepat. The text will have been produced in a certain historical context, perhaps in response to a particular challenge or controversy. This might suggest a particular intent. Jadi saat teksnya diubah atau dibuat, itu mungkin dilakukan untuk merespons terhadap suatu hal. Jadi suatu hal terjadi, hukumnya muncul. Nah, kita bisa klik, oh ternyata hukum itu dibuat untuk menghadapi konteks atau situasi seperti A, seperti B, seperti C. Itu intentionnya. Commentary on the text. Commentaries on the text at the time it was drafted or amended might reveal intent. Ini biasanya di proses legislasi di parlemen ya. Kalau di Indonesia berarti di DPR. Misalkan yang lagi rame itu Undang-Undang Cipta Kerja, Perpunya misalkan, yang sekarang sedang berlaku. Itu proses perdebatan di sidang parlemen di DPR itu menunjukkan, oh ternyata mayoritas wakil rakyat pengennya tuh undang-undangnya berbunyi seperti ini. Perpunya itu maksudnya untuk menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Jadi cara kita tahu intent itu bisa dari teksnya, bisa dari perubahannya, dari sejarahnya, atau dari komentar-komentar teksnya. Ya, itu yang how to defend. Kalau how to attack, kita bisa lihat dari bukti. The evidence of whatever form, dalam bentuk apapun, suggests a different intent or purpose behind the text. Jadi kalau misalkan kita di pihak lawan, dan ada pihak yang pakai purpose argument, kita mau melawan atau mencoba untuk memberikan narasi tantangan lah ke argumennya dia bahwa dia itu salah, kita yang benar, kita pakai yang sebelah kanan, how to attack. Kalau ini how to defend tuh kalau kita yang ingin pakai argumen purpose. Kalau how to attack, kita yang ingin menyerang. Ya, kita bisa bilang kalau ada orang yang pakai intent atau purpose argument, kita bisa bilang bahwa bukti yang coba kita bawa itu menunjukkan bahwa intentnya berbeda dari apa yang ada di teks. Ya. Atau yang kedua, the evidence of intent is not sufficient or is ambiguous or inconclusive. Jadi bukti dari si pihak lawan yang menunjukkan bahwa oh ini intentnya seperti ini. Tapi kalau buktinya nggak cukup, maka ya bisa jadi bukan itu maksudnya. Ya. Jadi bukti itu bisa menunjukkan kalau itu hal yang berbeda nomor 1, atau nomor 2 justru buktinya kurang. 3, the intent that is evidence does not count because it did not come from a relevant authority or person. Jadi kalau misalkan
Commentary on the text. Commentary on the text yang dimaksud ini adalah oleh pihak yang berwenang. Jadi saat undang-undangnya dibuat, undang-undangnya disusun, maka debat yang ada di persidangan DPR lah yang dianggap sebagai commentaries of the text. Percakapan di warung, percakapan di rumah dari satu dua anggota keluarga itu tidak termasuk dalam intent tadi. Jadi it's not coming from a relevant authority or person. Ya. 4. The people who wrote the rule could not have anticipated the current facts, and so there is no intent guiding the application of the rule in this case. Nah, ini yang 4 menarik. Jadi saat hukumnya dibuat, bisa jadi pembuatnya, orang-orangnya, itu nggak tahu bahwa fakta yang sekarang itu bukan sesuatu yang diantisipasi pada saat mereka bikin hukumnya. Karena faktanya tidak diantisipasi, ada suatu hal terjadi, suatu kejadian. Dan kejadiannya itu tidak diantisipasi oleh si para pembuat undang-undang atau hukum tadi, maka bisa jadi intentnya atau kemauannya atau kehendak dari orang-orang itu bukan ke arah situ. Gitu. Makanya intentnya salah. Karena current facts-nya dulu nggak ada. Gitu. Jadi itu cara kita menyerang. Ya, how to defend, how to attack dari purpose argument. Ya. Sekarang kita lanjut ke policy-based arguments. Nah, ini menarik ya. The supposition atau working hypothesis-nya adalah hukum R, the rule R, ya, applies to this case. Jadi kita bikin argumen berdasarkan policy, ya. Ada kejadian, ada hukumnya, hukum R. Oh, R ini bisa dipakai di kasus ini, gitu ya. Kalau R bisa dipakai di kasus ini, if rule R applies to this case, good or bad consequence XYZ will occur. Jadi kalau R dipakai di kasus ini, maka prediksi yang terjadi adalah XYZ. We should adopt a rule with good consequences. We should not adopt a rule with bad consequences. Jadi kita hanya boleh pakai suatu hukum dalam konteks ini ya, argumen ini ya, kita hanya boleh pakai kalau dia konsekuensinya atau implikasinya atau hasilnya itu baik. Kalau hasilnya buruk, maka jangan dipakai. We should not adopt a rule with bad consequences. Ya. Therefore, rule R should or should not apply to this case. Jadi untuk mengecek apakah suatu hukum itu bisa dipakai di kasus ini, di kasus tertentu, kita lihat dari implikasinya. Ya. Cara kita pakai ini. Pertama, policy arguments are always premised on some evaluative theory. Theory about what the law should be or do. Jadi kita ini selalu pakai policy argument dengan berdasar pada teori yang sifatnya evaluatif. Jadi kita mengkaji situasi. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Beda sama yang sebelumnya tadi. Ya, ini kita ngikutin hukumnya. Kalau hukumnya bilang ABC, ya udah XYZ. Mau nanti gimana juga, ya pokoknya kalau ABC, XYZ, ini udah sesuai teksnya. Karena ini purpose argument. Kita cari maksud dari hukumnya, itu dengan melihat argumen daripada tulisannya yang ada di situ. Kalau ini kita policy argument. Ini premise on some evaluative theory. Ya. Deontological evaluation. The right rule to follow in this case is rule Y. Support from secular moral theory, religious tradition. Rule R does or does not comply with rule Y. Jadi kalau kita mau pakai hukum Y, misalnya kita lihat, oh hukumnya ini lebih tepat karena secara moral lebih tepat, secara agama lebih sesuai. Karena itu rule R, hukum yang lain yang misalkan itu nggak sebanding, nggak selaras sama hukumnya. Ya nggak nyambung. Karena Y-nya sendiri berdasarkan argumen agama, argumen moral, sedangkan hukum yang R-nya malah tidak berdasarkan itu. Jadi nggak bisa saling comply, gitu ya. Consequential evaluation. If we follow rule R, then good things will happen. And we should want good things to happen. Jadi idealnya itu melihat yang baik-baiknya. Ya. Kita pasti maunya hanya pakai policy yang menghasilkan konsekuensi yang dianggap baik untuk masyarakat dan bukan sebaliknya. Ya. Cara kita bikin. Bagaimana cara kita menyerang? Pertama, argue that it's not the job of the law to make these policy judgments. Jadi ini bukan tugasnya hukum untuk membuat judgment berdasarkan kebijakan yang ada. Judgment itu maksudnya penilaian, ya. Kadang kita sering mendengar frasa jangan atau kalimat jangan judge orang dong, jangan suka judge orang dong. Itu maksudnya jangan suka gampang nilai orang. Itu jadi misalkan kita menilai,
oh kalau orang yang ngerokok itu orang yang tidak baik, ya nggak juga, bisa jadi orang baik, cuman kebetulan dia ngerokok. Sebaliknya, orang yang tidak merokok belum tentu dia pasti orang baik. Kayak gitu. Jadi cara kita melihat policy judgment itu bukan tugasnya hukum. Ya, itu tugasnya legislature atau public atau kita. Ya, bukan tugasnya hukum. Hukum itu tugasnya mengatur, memetakan kondisi yang ideal. Ya, dia bukan untuk menilai seseorang itu salah nggak salah, bukan. Itu tugas legislature atau tugas kita. Karena hukum itu harus ditegakkan. Dia tidak bisa bersuara. Dia hanya memuat apa yang ideal, apa yang baik, apa yang dianggap masyarakat baik dan yang tidak. Ya. Show that the relevant moral tradition or the evaluated theory actually supports an alternative rule. Jadi kita lihat apakah suatu teori itu memang mendukung rule alternatif lainnya. Show that although the policy goal is good, it's not served in this case. Jadi bisa aja maksud atau tujuan dari kebijakannya baik, tapi dalam kasus ini, kasus tertentu ini, itu tidak terjadi. Gitu. Jadi, policy based argument itu gitu menariknya. Kebijakannya maksudnya baik, tapi saat diterapkan di suatu kasus, tidak terjadi. Hal yang dianggap baik itu tidak muncul, padahal niatnya ke situ. Ya, ini cara kita menyerang. Misalkan ada orang pakai argumen ini. Kebijakan memakai masker, ya, itu kurang tepat karena pandeminya sudah mereda, sudah mulai membaik. Jadi polisinya bilang, kebijakannya bilang, sekarang udah nggak perlu masker. Nah, ada orang yang attack argumennya. Betul, kebijakan tidak memakai masker itu tepat digunakan pada saat pandeminya sudah membaik. Tapi faktanya sekarang, kasus COVID-19 masih ada dan masih tumbuh di beberapa wilayah. Ini akan diperparah kalau kita tidak pakai masker. Gitu. Jadi policy based arguments. Maksud kebijakannya iya betul. Tapi nggak bisa nih di kasus daerah ini nih karena masih banyak nih COVID-nya. Gitu. Jadi contoh policy based argument itu seperti itu. Show that there is a competing policy outcome that should be preferred. Jadi competing policy outcome tuh maksudnya hasil dari kebijakan itu sebenarnya nggak cuma di A doang loh. Bisa aja dia terjadi B, terjadi C. Nah, daripada kita fokus ke A, B sama C ini sebenarnya jauh lebih baik. Kenapa kita nggak ke B sama C aja gitu. Jadi kita shifting. Kita alihkan fokusnya ke yang implikasi outcome yang lain. Ya. Show that the alleged desirable or undesirable consequences will not follow from the rule. Ini sama ya maksudnya. Jadi bisa aja suatu hasil yang diharapkan itu tidak mengikuti hukumnya atau hasilnya baik terjadi iya tapi dia tidak sesuai dengan apa yang dimauin sama hukumnya. Ya, there's a lot of ways untuk kita mendeskripsikan suatu hal. Terakhir, show that policy considerations are not sufficient. They're not sufficiently strong enough to outweigh other legal arguments. Jadi pertimbangannya kurang kuat. Maksudnya baik, tapi ini sama kayak yang evidence ini ya. Tapi kalau ini consideration. Karena kebijakannya udah berlaku. Tapi dia ini pertimbangannya kurang cukup kuat. Ya, karena dia kurang cukup kuat, akhirnya argumen yang lain jauh lebih menawan gitu ya. Itu cara kita untuk melihat hal-hal apakah kondisi suatu konteks kebijakan itu baik atau tidak baik. Nah, tradition based argument. Sebelum aku lanjut, kalau ada yang mau bertanya, silakan teman-teman tentang argumen. Kalau nggak ada, aku lanjut ke tradition based argument. Yang tadi kita belajar tentang kehendak, intent atau purpose. Kedua, kita belajar tentang kebijakan. Lalu yang terakhir, yang berikut ya, bukan yang terakhir, kita belajar mengenai tradition based argument. Jadi kita mendasarkan suatu hukum atau argumen itu berdasarkan kebiasaan, customs atau tradition. The tradition atau custom yang ada bilang bahwa kalau A, B dan C, maka X, Y, Z. Nah, Abdur kok sama yang purpose argument sama A, B, C, X, Y, Z. Ini A, B, C, X, Y, Z juga. Tapi yang membedakan adalah nomor 2 dan 3. Kita baca. Evidence shows that the habits and customs of people in a given area support the traditional rule if A, B, C, X, Y, Z. Karena itu A, B, C sama dengan X, Y, Z should apply to this case. Bedanya apa sih? Bedanya adalah ini
ada kata kunci a given area. Kalau ini, dia berlaku di semua tempat. Nah, ini berlaku di semua daerah karena dia tidak berdasarkan tradisi, tapi berdasarkan hukum pemahaman yang ada saat itu, bahwa ya udah kalau ABC, X, Y, Z dimanapun. Kalau tradition based argument, dia bilang bahwa oke, mungkin kalau kita ABC itu sama dengan X, Y, Z, cuman ini tidak berlaku di tempat ini. Karena di tempat ini orang-orangnya tidak percaya, tidak menerapkan, atau tidak hidup berdasarkan praktik kebiasaan ABC, X, Y, Z. Jadi ini hanya berlaku in a given area, hanya dalam daerah-daerah tertentu. Ya, kalau kita mau pakai argumen ini, kita baca yang how to defend. Historical analysis. A review of the historical record suggests that people have always followed or endorsed this rule. Jadi saat kita membangun argumen, kita perlu melihat apakah ini memang terjadi di masyarakat. Kita jangan lihat teks kertasnya aja. Bisa jadi kertas yang ngomong A, tapi di masyarakat ternyata B yang dilakukan. Ternyata C yang diterapkan. Ya. Recorded opinion or commentary. Available evidence on public opinion or the opinions of relevant subgroups of the public suggest that they agree to this rule. Jadi, lihat opini publik. Ya, kita lihat pendapat masyarakat atau pendapat sub masyarakat. Kan masyarakat ada banyak ya, ada masyarakat. Misalkan pembagiannya, kalau berdasarkan wilayah berarti ada masyarakat kota, ada masyarakat rural atau pedesaan atau perkampungan. Kalau berdasarkan, apalagi berdasarkan pemilihan rumah tempat tinggal atau rumah, ada masyarakat yang tinggal di rumah, ada masyarakat yang tinggal di apartemen. Kalau kita lihat berdasarkan misalkan pemetaan orang WNI dan orang asing, maka ada tempat khusus WNI, ada tempat khusus orang asing. Ya, mana hukum yang dihidupkan atau diterapkan di suatu tempat? Kita tanya ke public opinion. Kalau kita pengen ngecek apakah kebijakan apartemen itu diberlakukan atau tidak, jangan nanya ke orang yang tinggal di desa, karena mereka tidak tinggal di apartemen. Tapi tanyanya adalah ke orang yang tinggal di apartemen tadi. Ya. How to attack. Show that the alleged tradition does not exist. Ya, kita tunjukkan bahwa kalau kita ingin melawan orang yang lagi pakai argumen tradition, kita bilang, itu nggak ada. Traditionnya itu nggak ada. Tidak diberlakukan. Ya. Bisa jadi karena traditionnya ini memang sudah tidak diminati, tidak lengkap, atau memang nggak ada gitu. Atau kita bisa juga bilang nomor 2, show that there have been competing traditions and so it's not clear which traditional rule should apply to this case or the alternative traditional rule should apply to this case. Jadi karena ada tradisi yang lain di samping tradisi yang lainnya juga, kita nggak bisa menentukan mana tradisi yang berlaku karena ada competing traditions. Ya. 3, show that a new tradition is emerging which displaces the old traditional rule, and this is a frequent problem with tradition-based argument in the society, is since society is always changing and adapting to new realities. Jadi sama bedanya kalau ini, kalau yang nomor 2 tradisinya itu ada barengan, kalau yang nomor 3 ada tradisi yang udah mulai gak diminati tapi tradisi baru itu udah mulai muncul, emerging. Ya, show that a new tradition is emerging which displaces the old traditional rule. Karena udah displacing, maka ini udah nggak bisa dipakai nih, ya. Yang dipakai yang ini, ya. Karena itu argumennya dia nggak nyambung karena tradisi yang dia jadikan sebagai dasar itu udah displacing, while at the same time sebenarnya udah ada new tradition yang emerging, gitu ya. Jadi ingat lagi, argumen intent atau purpose argument itu berdasarkan teks, maksud dari hukumnya apa. Policy based argument berdasarkan kebijakannya, ya. Ini mungkin agak, orang mungkin akan ini ya, akan bingung antara membedakan purpose argument dengan policy based argument. Cuman yang perlu diingatkan dari keduanya adalah kalau ini berdasarkan teks hukumnya langsung, kalau policy based argument ini kita melihat dari implikasinya. Ya. Lihat dari ini kalau kejadian hasilnya gimana? Apakah sesuai dengan yang dimauin dari hukumnya, dari kebijakan? Kalau yang ini tradition based. Hukumnya hadir karena ada tradisi yang dipraktikkan sehari-hari. Ya. Oke, sekarang precedential argument. Ya, ini berdasarkan preseden. Ya. Dalam kasus P, legal rule that applied was if A, B, C, then X, Y, Z. Ya. Ini kasus P ya. Ada kasus lain
ya, yang sama mirip sama kasus P. Karena mirip sama kasus P, maka kasus yang lainnya ini bisa pakai ABC sama dengan XYZ. Ya, dibedain sama yang sebelumnya. Kalau ini tradition based. Jadi, ya udah kita fokus ke satu objek, kita lihat tradisinya yang sedang berlaku yang mana. Tradisi itu maksudnya kebiasaan. Contoh, masyarakat kebiasaannya itu makan pakai tangan kanan. Kalau ada yang pakai tangan kiri itu dianggapnya kurang sopan. Nah, itu tradition. Jadi hukumnya adalah kalau makan tangan kanan gitu. Nah, kalau ini konteksnya ada dua case yang berbeda, tapi punya kemiripan dalam satu hal. Misalkan kita ngomongin masyarakat Indonesia sama Malaysia ini dua negara berbeda, tapi dia pakai bahasa yang sama-sama dimengerti, bahasa Melayu, dialek Melayu. Karena ada kemiripan, maka bisa satu hal itu diterapin di dua negara ini. Contoh, mungkin kedua negara akan sama-sama setuju kalau misalkan makan itu pakai tangan kanan, ya. Dan kalau ke kamar mandi, kebiasaannya adalah misalkan untuk tidak membersihkan cuman pakai tisu, hal-hal yang mungkin lumrah di negara lain, gitu ya. Jadi ini contoh kita melihat preseden. Preseden itu artinya kasus yang dulu udah pernah ada, karena karakteristiknya sama bisa dipakai di kasus yang lebih baru, ya, yang dulu yang baru, gitu ya. Kalau kita mau pakai ini kita perlu bikin analogical reasoning, kemampuan untuk membuat analogi, ya. Mirip gak sih? Kenapa mirip? Kok bisa kita bilang mirip kasus A, kasus B, kasus C? Careful analysis of the fact pattern of both cases, highlighting the relevant structural similarities between them. Jadi kita menyusun analisis secara hati-hati terhadap pattern, pola fakta. Jadi ada karakteristik yang bisa kita gambar gitu ya. Oh, ternyata dua kasus ini mirip loh. Dan keduanya itu menunjukkan adanya kemiripan struktural yang relevan. Karena relevan kita bisa pakai hukumnya yang berlaku di satu wilayah ke wilayah yang lain. This type of argument blends a factual argument with an argument about a legal rule. Jadi kita melihat argumen faktual dengan argumen yang udah menjadi hukum. Ya, you have to reach conclusions about the facts of the case to build the analogy. Jadi kita harus dapat kesimpulan keduanya. Kalau kita nggak dapat kesimpulannya, kita nggak bisa bikin analogi. Contoh, kita kesulitan ada dua kasus, ya, kita nggak berhasil mendapatkan ini kasusnya sama dalam konteks apa ya. Ya udah, kalau kita nggak dapat kesimpulannya tentang fakta yang ada dari kedua kasus, maka analoginya nggak ada. Kalau nggak ada analoginya, ya berarti kita nggak bisa dong pakai precedent argument ini gitu. Kalau kita pengen melawan orang yang pakai argumen ini, kita lihat sebelah kanan, show that the two cases are dissimilar. Jadi nggak usah ngomongin hukumnya dulu. Kita tinggal bilang, ini dua hal berbeda. Nggak ada kesamaan, nggak ada similarities, nggak ada structural similarities yang relevan. Ya udah, dengan itu aja argumennya udah patah, udah hancur. Ya. Dua, show that there are two competing lines of authority and so it is unclear what the relevant rule should be, or this case is more like the rival authority. Jadi ada orang yang berwenang atau pihak yang berwenang yang lebih dari satu jumlahnya. Karena lebih dari satu, maka nggak jelas nih mana nih yang dianggap sebagai hukum. Jadi bisa aja, contoh gini, bisa aja dua kasus ini ada similarities, ada kesamaan. Ya, yang A bilang kalau makan tangan kanan. Yang B karena masyarakatnya mirip, misalkan karena sama-sama orang Indonesia misalkan ya, dia seharusnya bisa nih pakai hukum kalau makan pakai tangan kanan. Cuman ada line of authority di wilayah yang B ini yang bilang bahwa kalau makan itu pakai sendok, jangan pakai tangan. Mau tangan kiri, mau tangan kanan, nggak boleh, harus pakai sendok. Sendoknya mau di tangan kiri, mau di tangan kanan, nggak masalah. Yang penting jangan pakai tangan langsung. Nah, ada competing line of authority. Jadi bingung, kita mau pakai authority yang udah ada bilang, atau kita mau pakai hukum wilayah lain yang mirip sama kita, karena kita orangnya sama. Nah, dengan kita nunjukin ada dua hal itu, ya ada competing line of authority, atau kita bilang ada hukum yang lain yang juga berlaku, itu argumen presidensialnya udah patah. Ya. Show, yang tiga, show that the cited opinion from the previous cases was not a holding, but rather obiter dictum. Nah, obiter dictum itu apa? Teman-teman bisa cek di Google sekarang, karena ini bahasa Latin. Ya, obiter dictum, ya, adalah dalam konteks hukum ya, dia mengacu pada bagian dari putusan hukum yang tidak pokok atau tidak terkait dengan substansi utamanya.
Obiter dictum, the judgment in a case may be several pages long. Not all of this information relates to the material facts. This is known as obiter dictum. Dari hukum, dari kacamata hukum, obiter dictum itu hal yang serupa aja, tapi sebenarnya kalau ditarik ulur itu ya ini hal yang berbeda gitu. Ini hanya obiter dictum aja. Dia hanya memberikan persuasi. Jadi kalau kita hakim nih di pengadilan, kita melihat oh ini ada kasus yang mirip nih. Ini bisa ngebantu gua untuk menyelesaikan kasus ini, tapi kasus yang mirip ini dia tidak memiliki hal yang tadi dibilang sama arti obiter dictum, yakni the judgment in case may be several pages long. Not all of the information relates to the material facts. Jadi nggak semuanya berkaitan, tapi ada hubungannya dikit. Karena itu namanya obiter dictum, atau yang bahasa Inggrisnya adalah a thing said by the way, oleh cara yang lain. Ya. 4. Show that the cited opinion did not command the majority of the court. Jadi intinya hakimnya ya udah kebanyakan nggak setuju. Gitu. Show that the relevant authority has not been overruled. Jadi kita bilang bahwa itu tuh dulu berlaku karena pemerintahannya masih si A. Sekarang pemerintahannya si B. Udah nggak bisa nyambung nih. Disamain udah nggak bisa nih. Ya, nggak bisa kita pakai hukum yang udah berbeda pemerintahan atau rezim. Ya. 6. Show that the relevant authority was incorrectly decided and so should be overruled. Jadi kita bilang, oh ternyata orang yang berwenang itu sebenarnya menentukan suatu hal itu secara tidak tepat. Karena itu udah nggak bisa nggak dipakai lagi presiden. Itu ya. Ada 4. Jangan lupa ya. Purpose argument, policy based argument, tradition based argument, sama presidential argument. Ini kalau nggak salah terakhir. Textual. Nah, bedanya sama yang ini apa? Kapdur. Kalau intent atau purpose, ingat. Maunya si hukum adalah A means D, B means E, and C means F. Ya. Karena itu D, E, dan F sama dengan X, Y, Z. Karena D, E, dan F sama dengan A, B, dan C. Kalau yang textual argument, dia bilang the legal text says if A, B, C, then X, Y, Z. According to a textual analysis, A means D, B means E, C means F. Therefore, the applicable rule is if A meaning D, B meaning E, and C meaning F, then X, Y, Z. Kabdur, kok sama? Bedanya apa? Bedanya adalah kita nggak bicara purpose di sini. Plain meaning. The text has an obvious plain meaning supported by dictionary definition or public understanding. Jadi kita tidak perlu melihat historical analysis atau tadi changes to the text. Kita nggak perlu lihat itu. Karena kita cukup lihat ya udah bunyinya seperti apa. Contoh, kalau makan harus pakai tangan kanan. Kalau kita pakai purpose argument, mungkin kita akan mikir, ya udah pakai tangan kanan, nggak masalah mau tangan langsung atau pakai sendok, ya, yang penting tangan kanan. Textual argument dia bilang, hukumnya bilang kok jelas kalau makan pakai tangan kanan. Berarti pakai tangan kanan, bukan menggunakan tangan kanan pakai sendok. Misalkan seperti itu ya. Pakai tangan langsung. Jadi maksudnya itu pakai tangan, bukan pakai sendok. Nggak boleh pakai sendok berarti. Contoh. Kalau textual argument dia baca plain meaning. Ya udah, berdasarkan kamus, berdasarkan common sense, logika sederhana, maksudnya tuh ini. Nggak usah dicampur adukin yang lain-lain, purpose dan sebagainya. Ya. Canon of construction. There's a canon of construction that applies to this type of text that can shed light on its meaning. Ya, di Irlandia ada undang-undang interpretasi tahun 2005 which codifies rules of statutory interpretation which can be used to support a textual analysis. Jadi di negara Irlandia daripada kita keributan, bingung cara menafsirkan atau memahami suatu hukum, ya udah, ini ada undang-undang interpretasi tahun 2005 untuk cara kita membaca interpretasi statutory atau undang-undang tertulis. Intratextual analysis. Another part of the same text supports a particular reinterpretation of the rule. Jadi di halaman pertama ngomong A, di halaman pertama juga ngomong, di halaman kedua juga ngomong A. Maka dengan kita baca halaman kedua, kita bisa memahami halaman yang pertama yang ngomongin A juga. Yaitu jadi intratextual analysis. Jadi, gimana cara kita menyerang orang yang pakai argumen ini? Plain meaning. Either the meaning is ambiguous or there's a different plain meaning. Jadi kita bilang, itu menurut lu. Tapi kayaknya apa yang lu maksud nih bukan gitu. Maksud dari teksnya itu adalah
gini. Jadi intinya ada interpretasi yang saling tindih-tindihan. Kita tinggal bilang itu aja, kita udah bisa mematahkan argumen tekstual. Canon of construction. Either this canon of construction does not apply to this type of legal text, or there's a rival canon of construction that applies to this text and yields a different meaning. Jadi intinya mau bilang nggak berlaku lah interpretasi kamu, karena harusnya tuh ada yang lain, yakni si B gitu. Intertextual analysis. Nah, kalau yang how to define bilang bagian dari halaman lainnya itu mendukung halaman pertama. Kalau yang how to take ya udah berarti sebaliknya. Kalau bacanya cuma sepintas di halaman pertama, kita nggak bakal paham. Padahal kalau kita baca halaman kedua, ketiga, oh ternyata maksudnya dari si A ini bukan gitu, karena di halaman kedua dijelasin lagi bahwa maksudnya tuh gini. Gitu. There's a conflicting inference to be drawn. Ya, there's a conflicting inference to be drawn from another text. Jadi kita lihat teks yang lain dalam intrateks yang sama. Intra itu maksudnya di dalam. Ya. Internasional itu antar satu nasional dengan nasional yang lain. Antar. Intra itu artinya internal di dalam, ya saling berkaitan tapi masih dalam satu kotak. Kalau inter itu kotaknya lebih dari satu. Ya gitu ya. Intertextual analysis. Oke, sebelum masuk ke argument map ya, dan kita masuk ke hukum Indonesia 101, silakan kalau ada pertanyaan. Kita sudah 45 menit ya. Nanti kita langsung ke bagian yang kedua. I think ya mungkin another 30 minutes kita akan selesai kelasnya. Ini masih ada satu materi lagi. Kalau nggak ada, kita bangun dan belajar ulang argument map. Kalau tadi itu jenis argumen, kalau ini cara kita bikin argumen. Ya, argumen itu ada dua. Argumen utama, argumen sub atau sub argumen. Ya. Question with two possible answers. Jawabannya bisa yes, jawabannya bisa no. Kenapa kita sebut yes? Karena ada tiga argumen. Argumen 1, argumen 2, argumen 3. Yang warna kuning di atas ini adalah first order arguments. Yang warna biru itu adalah sub arguments. Dia it's yes because si kuning. But argument against yes argument. Ya. But arguments against yes argument, but against argument against yes argument. Jadi kita bikin argumennya dulu iya, ya. Jawabannya iya karena argumennya 1, 2, 3, tapi ada kotak biru ini. Second order argument. Contoh, apakah makan di wilayah A boleh pakai tangan kanan? Jawabannya boleh. Argumennya karena itu tradisi di situ. Tapi boleh di sini itu hanya terjadi kalau pakai tangan langsung. Nah, argument against yes argument. Jadi argumennya itu sebenarnya berkebalikan sama si yes-nya yang kuning. Tapi masih dalam domain saling mendukung. Jadi ngebelakangin, tapi ini tuh masih mendukung yes-nya. Kayak tadi yang gue bilang. Boleh makan pakai tangan kanan, kuning yes ya. Yes kuningnya tuh boleh makan pakai tangan. Tapi yang dimaksud dengan makan pakai tangan tuh adalah kalau pakai tangan langsung. Tapinya. Kalau pakai tangan kanan tapi pakai sendok, nah itu nggak boleh. Itu udah beda kotak gitu. Ya, itu sub argument. Sama, yang di bawah juga sama. Jawabannya nggak boleh makan pakai tangan kanan karena tradisi di masyarakatnya makannya pakai tangan kiri. Ya, bisa because karena tradisi seperti itu. Ya. Atau bisa juga but-nya jadi warna kuning, tapi tetap mendukung si no-nya. Ya, argument against no argument. Makan pakai tangan kanan, apakah boleh? Tidak. Ya, karena because tradisi di masyarakatnya makannya pakai tangan kiri, nggak ada yang pakai tangan kanan. Tapi tangan kiri di sini adalah tangan kiri pakai tangan langsung, bukan pakai sendok. Atau bisa juga, iya pakai tangan kiri, cuman ini hanya berlaku kalau makannya di luar rumah. Kalau makan di dalam rumah silakan mau pakai kaki, mau pakai tangan kanan, bebas. Jadi but-nya itu tugasnya untuk jadi second order argument yang mendukung first order arguments, tapi memberikan konteks lain biar tetap jawaban itu sebenarnya tetap no, tetap yes atau tetap no, tapi dengan kondisi A, kondisi B, kondisi C. Ya. Main arguments are often rebutted or supported by sub argument. Jadi sub argument ini bisa mendukung, bisa memberikan kenyataan yang berbalikan, ya.
Jadi arguments not directly referring to the answer. Ya, ini kita bangun argumen map tuh seperti ini. Ya. Ini aku kutip dari salah satu sumber, teman-teman silahkan paham. Nanti PPT-nya aku share. Ya. Jawabannya apa? Argumennya apa? Second order argumennya apa? Ya. Oke, sekarang kita masuk ke Indonesian Law 101. Ini udah masuk ke materi berikutnya. Kita masuk ke sesi yang kedua. Silahkan dibaca dulu, aku kasih waktu ya 15-20 detik. Oke, kalau udah kita baca, kita sering kalau di TV atau di berita, kita sering dengar kata undang-undang. Kita sering dengar kata peraturan. Kita sering dengar kata perundang-undangan. Nah, itu bedanya apa sih sebenarnya? Jadi gini, teman-teman. Pertama, di dalam hukum, negara atau pemerintah itu kan memiliki kuasa. Kuasa untuk bikin suatu aturan. Aturan ini, dia bentuknya ada dua. Aturan yang ditujukan untuk semua orang, sama aturan yang ditujukan untuk satu, dua, atau orang-orang tertentu saja. Contoh, kalau kita bicara keputusan presiden, ya, maka dia itu adalah aturan dari presiden yang ditujukan untuk satu hal yang sifatnya itu tertentu. Contoh, keputusan tentang penetapan status COVID di Indonesia. Ya udah, saat keputusannya diketok palu disahin, dia cuman mengesahkan, oke, sekarang Indonesia lagi pandemi, lagi COVID. Udah selesai. Beda sama peraturan presiden tentang misalkan koordinasi ekonomi nasional, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah peraturan yang mengatur hal yang umum dan tidak selesai di satu hari atau di satu ketokan palu itu aja. Besoknya masih berlaku, besok-besok lagi masih berlaku. Dia jelas rinciannya ditujukan untuk siapa. Ya. Jadi peraturan itu sifatnya umum, ya, dan dia sifatnya abstrak. Nah, dan terus-menerus. Kalau keputusan yang tadi, dia sifatnya konkret, jelas. Ini yang gue maksud. Kalau koordinasi ekonomi nasional kan ekonomi apa nih? Ini kan abstrak, ya kan? Kalau keputusan sifatnya konkret, sifatnya individual, artinya objeknya itu bisa dilihat dan ditentukan, intinya gitu. Dan sifatnya final, jadi sekali ketok palu ya udah selesai. Keputusan gubernur tentang misalkan penetapan panitia Asian Games di Jakarta, misalkan seperti itu. Ya udah, itu untuk panitia itu aja, bukan untuk semua orang di Jakarta, enggak. Dia hanya untuk si panitianya doang. Gitu. Keputusan tentang keputusan menteri tentang pengangkatan Abdur sebagai direktur jenderal, misalkan seperti itu, sebagai duta besar, misalkan seperti itu, keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar. Nah, itu ya udah untuk si orang-orang tertentu itu aja. Gitu. Itu sifatnya keputusan, beda sama peraturan. Nah, sekarang peraturan kita udah paham, sifatnya abstrak, sifatnya terus-menerus, sifatnya umum. Sekarang kalau kita baca yang nomor 2, pasal 1 angka 2, di situ tertulis peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis, ya, harus tertulis, yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, jadi sifat dari peraturan perundang-undangan ini ditujukan secara umum dan oleh lembaga negara atau pejabat. Peraturan perundang-undangan. Makanya kalau di sekolah misalnya, peraturan ketua OSIS. Nah, dia ditujukan ya bukan untuk satu Indonesia, tapi untuk anggota organisasi OSISnya saja. Gitu. Peraturan ketua OSIS tentang tata tertib rapat. Ya udah, itu ditetapkan bukan oleh negara, bukan oleh pejabat, dia oleh ketua OSIS. Apakah itu peraturan? Iya, itu peraturan karena ditujukan untuk umum anggota OSIS-OSISnya, ya. Tapi kalau peraturan perundang-undangan, dia itu yang sah oleh negara, ditujukan untuk umum. Kalau umum di sini itu maksudnya adalah untuk satu
penduduk Indonesia ya yang tinggal di negara Indonesia. Jadi kalau misalkan kitab undang-undang hukum pidana ya udah dia berlaku untuk tidak hanya WNI tapi juga WNA asing. Jadi kalau ada orang asing yang menganiaya, mencuri, ya dia bisa dikenain pakai undang-undang pidana kita. Bukan berarti kalau undang-undang Indonesia ya udah berarti untuk orang Indonesia enggak, gitu ya. Nah, undang-undang adalah peraturan undang-undangan ya sama. Dia itu adalah jenis peraturan undang-undangan, tapi dibentuknya oleh DPR dengan persetujuan presiden. Kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu adalah yang dibuat atau ditetapkan oleh presiden dalam hal kegentingan. Jadi ya udah cukup presiden aja yang menetapkan, tidak perlu ada DPR di situ. Ya. Berikutnya, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Jadi presiden yang bikin, tapi untuk menjalankan undang-undang. Tidak perlu DPR. Ya. Peraturan presiden apa? Dia ini peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan undang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Nah, ini ada dua. Kalau PP hanya untuk menjalankan undang-undang. Kalau Perpres, dia bisa untuk menjalankan PP, bisa untuk menjalankan undang-undang, bisa untuk menjalankan konstitusi, atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Jadi tidak berdasarkan peraturan yang lebih tinggi, tapi dia karena untuk kekuasaan pemerintahan dia bisa ditetapkan. Gitu ya. Peraturan daerah provinsi ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan gubernur. Ya, karena provinsi. Kabupaten kota dia oleh DPRD kabupaten kota tapi dengan persetujuan bupati atau wali kota. Ya. Ini hierarkinya. Bentuknya seperti ini. Ya. Teman-teman bisa lihat pasal 7. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ya. Itu yang paling atas Undang-Undang Dasar UUD 45 ya, konstitusi, ketetapan MPR, undang-undang garis miring atau Perpu, peraturan pemerintah, presiden, Perda provinsi dan Perda kabupaten kota. Ada 5, 6, 7, ada 7 ya. Kekuatan hukumnya ini sesuai dengan hierarkinya. Jadi kalau peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan sama undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan dari B sampai G, dari ketetapan MPR sampai peraturan daerah kabupaten kota, tidak boleh melanggar undang-undang. Gitu. Kalau peraturan pemerintah dan peraturan presiden, perpresnya tidak boleh melanggar undang-undang. Kalau peraturan pemerintah, ya dia tidak ada keharusan untuk mematuhi peraturan presiden karena dia bisa mengatur hal yang baru selama itu untuk menjalankan undang-undang. Paham ya? Jadi atas sama bawah itu saling berkaitan. Hierarki dan jenisnya itu saling berhubung. Ya, termasuk materi muatannya. Materi muatan itu hal yang diatur. Materi muatannya peraturan pemerintah yang huruf D itu untuk menjalankan undang-undang. Materi muatannya peraturan presiden adalah untuk menjalankan yang lebih tinggi dari dia, berarti A sampai D, atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Bisa aja dia tidak untuk menjalankan A sampai D, tapi selama itu untuk kekuasaan pemerintahan, maka dia bisa. Gitu ya. Pasal 8. Jenis peraturan perundang-undangan yang tadi, A sampai G ini, ya, itu selain itu, ada lagi yang lain, dan banyak. Apa aja? Yaitu peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, dan seterusnya sampai kepala desa pun. Itu termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kadesnya. Ya. Peraturan yang semua ini, selain yang sampai G ini, ya, yang ini semua ayat 1, itu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tadi, atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi selama dia dibentuk berdasarkan prosedur yang sah atau kewenangan yang sesuai, maka dia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Gitu ya. Nah, ini adalah sistem politik dari negara kita. Perlu teman-teman pahami perbedaannya sebelum dan setelah konstitusinya diubah. Dulu MPR tuh dia lebih tinggi dari lembaga negara lain. Ya, lebih tinggi dari DPR bahkan dari presiden. Ya. Sekarang yang paling tinggi itu adalah Konstitusi 45 kita, Undang-Undang 45. Dia itu membawahi BPK, membawahi DPR, Presiden, MK, MHKY, dan lembaga negara di bawahnya itu setara semua. Presiden tidak lebih tinggi dari MPR, MPR juga tidak lebih tinggi dari Presiden, semuanya setara. Dan dari yang di bawahnya Undang-Undang 45 ini itu ada 3 cabang kekuasaan. Legislative, Executive, Judicial. Legislatif ini secara umum ya, dia yang membuat hukum, eksekutif yang melaksanakannya, judicial ini yang menilai kalau ada sesuatu yang dilanggar. Ya. Nah, pemerintah kita itu dari legislatif ini
ya, itu di tingkatan nasional. Di bawah nasional ada pemerintah provinsi, tingkatnya Provincial Council atau DPRD provinsi. Di bawahnya ada regency atau city, kabupaten kota, itu setingkat sama regency city council atau DPRD kabupaten kotanya. Jadi DPR yang kita lihat di Senayan itu dia punya seakan-akan ya, punya perwakilan provinsinya di provinsi dan perwakilan kabupaten kotanya di kabupaten kota. Di bawahnya ada komunitas atau masyarakat. Ya, ini adalah struktur government atau pemerintah. Ya, pemerintah yang merintah, gitu ya. Jadi dia bisa memerintah orang berdasarkan hukum, gitu. Nah, ini adalah contoh perbandingannya. Jadi perwakilan presiden itu ada cara dekonsentrasi, ada desentralisasi. Desentralisasi itu artinya sebagian kewenangan atau kekuasaannya itu dia dipisahkan dan dimiliki oleh governor atau gubernur. Ya, dia punya agensi provinsi, punya DPRD provinsi, dan di bawahnya ada bupati atau wali kota. Ada district city agencies, village councils, baru dia membawahi camat, lurah, sampai desa. Ya. Tapi di sisi lain, presiden ini kekuasaan eksekutifnya juga bisa nih sampai ke level lurah, sampai level camat. Tapi dia masih dalam ranahnya dekonsentrasi, masih dia itu merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah melalui ministry. Contoh misalkan pajak. Kita lihat ke sekeliling kita ada Kanwil kan, ada kantor wilayah pajak. Nah, itu adalah cabangnya Kementerian Keuangan. Yang merupakan Menteri Keuangan itu kan pembantunya presiden dalam bidang keuangan. Dia punya perwakilan di provinsi, punya perwakilan di daerah-daerah yang merupakan kekuasaannya si pemerintah daerah. Jadi paham ya. Yang intinya teman-teman yang perlu dipahami adalah bahwa presiden ini punya kaki dan tangan itu baik melalui gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah atau gubernur selaku kepala daerah gitu ya. Jadi gubernur ini punya dua fungsi gitu ya untuk menjalankan fungsi yang diminta oleh pemerintah pusat dan fungsi yang memang merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh dia gitu. Ini secara umum seperti ini. Nah, kita punya 34 provinsi, nambah 3 lagi sekarang. Yang dari pemecahan provinsi di Papua, sekarang berarti 37 ya kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau ada salah. Nah, ini dia ada rural, ada urban. Rural itu kabupaten. Kabupaten itu dia di bawahnya kecamatan, ya, di bawahnya desa. Kalau urban dia wali kota, camat, lalu langsung lurah. Gitu ya. Ini data yang aku kutip dari suatu sumber, jadi ada kemungkinan mungkin angkanya sudah bertambah atau berkurang. Mohon selalu untuk mengecek fakta-fakta yang teman-teman temukan baik di kelas maupun di luar kelas ya untuk mengecek validitasnya, kebenarannya seperti itu ya. Terakhir ini karena sudah memasuki slide terakhir ya, bagian terakhir scientific argument. Jadi saat kita bikin argumen hukum, kita perlu mempertanyakan dulu apakah pertanyaannya itu bisa dibelah-belah. Bisa nggak ditelanjangin nih pertanyaannya? A tentative sentence in an interrogative form for discussion or investigation. Dari pertanyaan kita bisa menciptakan suatu claim. Ya, ini adalah statement memuat solusi, memuat simpulan, memuat posisi. Untuk membentuk suatu klaim yang menjawab suatu pertanyaan dibutuhkan evidence atau bukti. Buktinya ini dia bisa mendukung klaim, klaimnya bisa menjawab question. Keseluruhannya membentuk scientific argument. Evidence ini bisa berupa data, bisa berupa argumen, ya, interpretasi, penjelasan dan sebagainya. Tiga kotaknya membentuk argumen yang ilmiah. Ilmiah itu artinya ada dasarnya, dasarnya itu jelas, gitu kan, bukan yang ngaco, gitu. Nanti dihubungkan ke yang tipe-tipe argumen tadi. Bisa bentuknya intent atau purpose argument, presidential argument, textual argument, ya. Terus apa lagi itu tadi? Ada banyak. Tradition based argument sama yang terakhir policy based argument, gitu ya. Jadi teman-teman harus selalu baca ulang, baca ulang, baca ulang. Oke, ini adalah slide terakhir. Terima kasih teman-teman. Aku persilakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti PPT-nya aku share dan untuk rekamannya nanti aku bagikan juga. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, aku ucapkan terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata selama penyelenggaraan program mentorship kita. Kalau ada pertanyaan apapun itu, silakan ditanyakan ke aku via grup atau via personal di WhatsApp. Dan juga semoga teman-teman sukses. Aku doakan selalu
pembelajaran kita tentang hukum ini bisa membantu teman-teman ya, baik di sekolah, di kampus, maupun di luar sekolah, di luar kampus. Paling tidak teman-teman punya pengalaman mempelajari hukum, meskipun itu hanya secara umum atau dasarnya saja. Karena mempelajari hukum itu tidak hanya ditujukan untuk setiap mahasiswa hukum, tapi juga ditujukan untuk setiap orang yang tinggal di negara yang dibangun berdasarkan hukum. Jadi jangan sungkan, jangan takut, jangan ragu, karena pada akhirnya kita semua adalah warga negara Indonesia yang harus taat, paham, dan melaksanakan hukum. Itu saja dari aku. Terima kasih teman-teman. Aku izin pamit. Selamat malam dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.